Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang terhormat Kepala Sekolah Dekan Negeri Pembina 1 Batangerangin, yang saya hormati rekan-rekan sejawat seperjuangan guru TK Negeri Pembina Batangerangin yang sempat hadir pada hari ini. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua guru TK Negeri Pembina pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, yaitu tentang inseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kita renungkan sejenak dulu. Kalau kita dengarkan kata positif atau budaya positif, apa kira-kira yang ada di pemikiran ibu guru semuanya? Mungkin ada yang mau menjawab? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke tujuan pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi kita menuntun anak-anak itu dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik. Kemudian budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba kita perhatikan ada kata profil pelajar Pancasila. Di sini di era sekarang kurikulum kita harus menerapkan kurikulum merdeka yang dapat mencetak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Mungkin ibu guru sudah tahu karena sudah sering ikut di kelas atau seminar mengenai kurikulum merdeka. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Tuhan. Kemudian berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas budayanya dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan terhadap budaya lain tanpa meninggalkan budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga dari profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri. Kemudian juga bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitu bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Dan yang terakhir adalah pelajar yang kreatif. Pelajar yang kreatif mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna dan bermanfaat. Konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama yang harus kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita coba jabarkan satu-satu
murid mampu berpikir bertindak dan menciptakan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Coba ibu guru pikirkan, biasanya anak-anak itu dibuat kalau kita budayakan disiplin pasti akan jauh lebih baik. Kita lanjut dengan apa itu makna disiplin. Mungkin ada ibu guru yang tahu makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia lakukan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tapi tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa merasa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Misalnya seperti kita mau ke sekolah, sebagai seorang guru kita harus disiplin dengan waktu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, di mana kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan berdasarkan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin berprestasi dan diakui. Kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan, di mana kita ingin mandiri, memiliki pilihan sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, di mana kita sebagai manusia itu membutuhkan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Tidak mungkin kita menangis terus. Seperti contoh pada kasus Ibu Wati ini. Ibu Wati guru wali kelas Rombel A di TK Buah Hati Bunda sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Bobby. Beberapa anak di Rombel A telah datang padanya dan mengeluh Bobby yang seringkali meminta makanan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Bobby melakukan hal itu? Coba Ibu guru renungkan. Kira-kira kenapa Bobby seperti itu? Kebutuhan apa yang diinginkan Bobby? Kita kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan Bobby? Terima kasih Bu Yuliani. Kasih sayang dan rasa diterima. Benar sekali. Kita lihat jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati sebaiknya mencari tahu dahulu alasan Bobby melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bobby. Bobby lapar, yang pertama Ibu guru harus menganalisisnya dulu. Bobby lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti ini
kebutuhan, kalau makanan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian teman Bobby jadi memperhatikan Bobby, kebutuhan akan ya betul, yang dikasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kalau seseorang menjadi takut berarti kebutuhannya akan kekuasaan. Kemudian Bobby merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu dengan bekal yang sama. Berarti kebutuhan akan ya kebebasan. Kemudian Bobby hanya iseng dan dia sangat menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa senang karena temannya kesal. Itu ada hal yang biasa bagi kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sama dengan hari ini. Seandainya tidak ada guru datang, apa yang terjadi? Kemudian itu adalah motivasi dari luar, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk dapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Tujuan daripada disiplin positif. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya, yaitu mengenai hukuman. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tergantung hukumannya dan keadaannya ya Bu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tergantung keadaan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah benar? Kita perhatikan di sini ada yang warna hijau dan putih. Yang warna hijau di sana tertera bacaan hukuman, kemudian yang sebelah yang warna putih konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dari gurunya sendiri. Misalnya murid membuang sampah sembarangan, kita hukum suruh buang sampah sebanyak itu. Kemudian hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Berarti hukuman ini sesuka gurunya saja. Kemudian hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata seperti kata-kata kasar, kamu bodoh, kamu nakal. Itu juga bisa menjadi kata-kata yang dapat menjadi hukuman. Kemudian untuk pengertian konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati. Misalnya murid kita buang sampah, kita sudah sepakat pakai denda atau membersihkan lokal. Itu bisa dikategorikan ke konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kasus yang kedua, Ina kurang menguasai pelajaran berhitung, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru Ibu Wahyu menanyakan pertanyaan ini kepada Ina menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari gurunya. Apakah tidak? Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Ibu Wahyu pada saat itu membiarkan
bisa menjawab pertanyaan Ibu Wahyu. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sebagai guru, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Wahyu terhadap Ina? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Ibu Wahyu terhadap Ina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita coba lihat pembahasan dari kasusnya. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di kelas karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga, merupakan konsekuensi. Kemudian kita lanjut dengan posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, kita harus bisa mengontrol murid-murid kita agar bisa menuntunnya menjadi profil pelajar Pancasila dan menerapkan disiplin positif di sekolah. Adapun posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai pemantau, manajer. Coba perhatikan pernyataan posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti adalah membuat orang merasa bersalah. Kita bisa mengatakan itu dengan murid, maka dia akan merasa bersalah. Tidak perlu menghukumnya. Kemudian kamu tidak melakukannya. Berarti guru di sana posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Berarti kita merangkulnya berteman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, betul sekali Bu. Itu pemantau. Kita memantau dan memberikan hadiah berupa stiker bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling lebih memahami kita. Posisi kita di sana sebagai pendalang dengan video. Coba kita perhatikan. Kita lihat video pemahaman 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya pemahaman kita mengenai 5 posisi kontrol. Semoga dengan melihat video ini pemahaman kita akan lebih mendalam lagi. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah diterapkan, cuman mungkin belum begitu kental di sekolah kita. Seperti kemarin Ibu Juliani itu menerapkan menyanyikan jari terlebih dahulu, sehingga anak-anak itu sepakat seperti menyanyikan jari manis, tidak boleh menangis. Itu sebenarnya juga pembentukan dari keyakinan kelas. Yang dimana keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal bersama anak didik kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Berarti ini untuk keselamatan kita, ya Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Berarti untuk kesehatan dan juga keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Kemudian kita juga dituntut untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau kita di TK mungkin bisa menggunakan media gambar karena anak-anak masih belum bisa baca tulis. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah memiliki dampak positif untuk memajukan kegiatan sekolah atau tidak. Di sini kita lihat ada kesepakatan kelas. Ada 2 kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas dan yang mana merupakan peraturan atau kesepakatan kelas. Yang berwarna hijau datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian yang berwarna putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tadi pengertian kesepakatan kelas
Dengan adanya kesepakatan kelas, maka akan terbentuklah budaya positif. Dengan adanya budaya positif keyakinan kelas, adanya lingkungan positif dan terciptalah budaya positif di sekolah. Kemudian di sekolah kita tidak luput dari segala sesuatu permasalahan dengan murid atau peserta didik kita. Di sini kita bisa memecahkannya tanpa harus adanya hukuman ataupun sejenisnya yang dapat menyakiti perasaan murid kita. Kita bisa menggunakan salah satu metode yang kita gunakan yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk dari segitiga restitusi, di mana salah satu tindakannya itu, tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kita bisa membuat peserta didik kita merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya kita sebagai guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Di sini kita menstabilkan identitas daripada murid kita. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan, di mana kita di sini bisa membantu murid mengenali dasar dari apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan, seperti kasus Ina tadi atau kasus Bobby tadi yang ingin memenuhi 5 kebutuhan dari dasar hidup. Kita sebagai guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya, sehingga anak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Kira-kira apa ya saya melakukan ini. Jadi kita tidak memaksa anak. Misalnya anak menangis, kenapa ya? Tanyakan, kenapa kamu menangis? Tanpa harus membentaknya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita sebagai guru bisa menanyakan kepada anak nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah kita sepakati di kesepakatan kelas. Nah, demikianlah pemaparan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita tonton video berikut agar menjadi motivasi kita sendiri dalam memahami setiap ilmu yang diberikan.
Nah, Ibu Guru hebat, apa yang ada di pikiran Ibu Guru setelah menyaksikan videonya? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Ibu Guru ada yang mau berpendapat? Silakan. Di sini kita lihat video Bernard dengan segala upaya yang ada dengannya, malu segala macam, sudah berusaha untuk maksimal naik ke puncak meraih tujuan dari hidupnya, namun jatuh lagi, ditimpa palunya lagi, tapi Banja pakai apa yang ada di tangannya, cakatnya, naik lagi. Setelah sampai di atas dengan segala upaya dan perjuangannya, tapi jatuh lagi. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran harus memotivasi diri kita sendiri untuk lebih maju. Betul Bu, jatuh bangun itu biasa, harus dihadapi. Yang penting tidak boleh jatuh, tidak diulangi. Kita harus berusaha terus. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh majelis guru TK Negeri Pembina Batangrangin yang sempat hadir hari ini, dan juga kepada kepala sekolah TK Negeri Pembina Batangrangin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Geser lah kursi abang. Go, sama. Duduk bang, nanti jajannya duduk dulu. Itu uang abang tuh yang 1000-an tuh. Hilang nanti. Dong.